Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember, masih bersama Bang Pur. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, kita tengah membahas bagaimana kesejahteraan guru dan beasiswa pendidikan, begitu ya Bang Pur. Sempat menyinggung soal argumen, sebenarnya guru ini penting atau tidak, begitu. Kita harus sepakat hal ini untuk bisa memperbaiki dari akar, begitu. Menurut Bang Pur? Iya, menurut saya urusan paling penting, profesi paling penting di negeri ini, menurut saya pendidikan. Kalau nggak percaya, buka pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu pertama kali sama para panding paris kita. Berarti kan memang negeri ini dibangun untuk bagaimana kemudian pendidikan itu nomor satu. Nah, karena itu menurut saya selanjutnya adalah nggak ada yang lebih penting di negeri ini, termasuk presiden, menteri, nggak penting. Guru itu menurut saya paling penting. Kalau guru itu ada, guru itu kemudian menjadi satu hal yang penting, kemudian kita pastikan kita mau kemana kan gitu. Mau kemana nih? Mau bisa jalan aja, bisa lari aja, atau bisa narik mobil, bisa apa? Kita siapin perangkatnya. Nah, sekarang menurut saya belum ke situ, belum menganggap guru itu penting. Buktinya ya ada fenomena misalnya guru ngajar pagi, ngajar anaknya nih. Terus dia tahu setelah pulang ngajar mulung gitu kan, dibiarkan saja sama orang-orang tua muridnya itu kan. Berarti kan orang tua muridnya pun menganggap guru itu nggak penting. Apalagi perangkat pemerintahan yang lain. Gitu. Jadi menurut saya kita harus sekarang bersepakat dulu. Kita nyatakan guru ini penting. Paling penting dibanding dokter, dibanding pilot, dibanding apapun. Itu menurut saya nomor satu. Kalau itu kemudian kita anggap penting, otomatis menurut saya Mbak Pia, otomatis kemudian kita akan berpikir bagaimana membangun sosok ideal seorang guru. Ya, kompetensinya tadi, kemudian kesejahteraannya kan gitu, itu udah pasti. Nah, itu problem dasar kita yang sampai hari ini menurut saya, subjektif saya itu belum dijawab secara utuh oleh pengambil kebijakan di Indonesia. Dia harus sepakat dulu, guru ini kita anggap penting. Betul. Dan kemudian mungkin evaluasi yang paling dasar ketika kita melihat bagaimana kurikulum fakultas pendidikan di universitas ataupun di pendidikan tinggi begitu. Mereka cenderung fokus pada bagaimana penyusunan administrasi perangkat mengajar, tidak pada praktik mengajar itu sendiri. Dan guru-guru banyak yang mengeluh, Bang Pur, ini ribet dengan administrasi kelas saya tinggal begitu. Ini bagaimana persoalannya? Itu koreksi kita semuanya. Jadi dulu kita punya LPTK, kita kenal dengan IKIP lah kan gitu ya. Sekarang sudah jadi Fakultas Ilmu Keguruan, tapi dulu ada IKIP. Nah, di perjalanannya seorang menjadi guru nggak perlu lulusan IKIP, nggak perlu lulusan LPTK. Ini problem awal mulai di situ gitu. Kalau dia di FKIP atau kemudian dia di LPTK lah, kita sebut LPTK saja, pasti dia punya kemampuan teknis, administrasi, sejak semester 1, 2, 3, 4 sampai lulus itu, termasuk setelah itu 2 tahun ada profesi. Kalau jalurnya murni dari LPTK, saya yakin problem kompetensi itu selesai gitu. Problemnya ada masa kemudian tidak harus lulusan IKIP itu jadi guru. Lulusan Fakultas Ekonomi yang bukan LPTK bisa jadi guru. Iya, benar. Mungkin ilmunya dia paham, tapi bagaimana menyampaikan ilmu kepada siswa? Itu juga butuh seni yang butuh dipelajari begitu. Karena itu menurut saya kembalikan sudah. Guru itu hanya boleh dihasilkan dari LPTK. Itu harus begitu sudah, dites gitu. Nggak boleh yang lain, nggak boleh. Kalau you menjadi guru, ada LPTK itu. LPTK guru olahraga, LPTK guru apa, itu harus dari situ. Karena itu standarisasinya udah jelas. Nah, jadi itu yang membuat kenapa kemudian sekarang ada, kalau kita lihat guru-guru lama itu kan lulusan LPTK. Cara ngajarnya enak sekali, nggak ngeluh terhadap administrasi segala macam. Tapi yang baru-baru ini, nah karena itu menurut saya ke depan harus ada kebijakan, apakah itu Kepmen ataupun itu Kepres yang menyatakan bahwa seluruh guru harus berasal dari LPTK, lembaga pendidikan yang memang khusus untuk melahirkan para tenaga-tenaga pendidik. Nah, menurut saya itu. Kalau enggak, kita nanti dari nol lagi nih. Benar. Bahkan sampai di antara mereka mahasiswa di Fakultas Keguruan ataupun lulusan PGSD begitu,
mengeluh. Ini yang jadi guru SD tidak hanya dari PGS, dan mereka Betul. saling campur baur gitu, tidak ada fokus. Itulah kemudian kita ada nggak punya standar awal kan Iya, gitu. Harusnya kan standar awal sama kan gitu. Bahwa kemudian ada pendidikan Dasar, menengah begitu. pendidikan upskilling dia ikut kursus ini kursus itu lain hal. Kalau dia misalnya bisa menjadi kepala sekolah kan dia memang menambah. Tapi standar awalnya sama gitu loh. Sekarang ini standar awalnya nggak sama. Ada yang sudah siap mengajar, ada yang sudah siap menyampaikan materi, tapi bukan nggak bisa mengajar kan gitu. Kan beda. Bisa menyampaikan, sebatas menyampaikan dengan orang yang menyampaikan tapi dalam konteks mengajar. Itu berbeda. Baik. Kalau kita menyampaikan cuma menangkap saja, tapi kalau mengajar sampai pun ternyata bisa begini. Adalah hal yang bersifat operasional yang ditransfer ke anak-anak didik. Baik. Nah, jadi itu menurut saya dasarnya harus itu dulu. Kalau enggak kita akan tersesat terus sampai kapanpun nggak akan selesai masalah ini. Baik, Bang Pur, kita beralih bagaimana kebutuhan dana pendidikan untuk pelajar ataupun mahasiswa begitu. Terkait pelaksanaan program beasiswa Indonesia Pintar dan KIP Kuliah sendiri, hingga kini evaluasi apa yang perlu dilakukan? Ditambah anggarannya. Itu ya. Benar. Tidak ada lagi karena anggaran yang paling penting. Kenapa? Kalau kita ngomong bos lah, bos sekarang, misalnya bos SD, bagaimana kita bisa nyatakan bos SD itu cukup? Dia cuma 1.800.000 untuk setahun, satu siswa, nggak cukup. Saya pernah menghitung bareng-bareng teman saya juga pernah, minimal yang SD itu 8 juta. Iya, benar. Per tahun. Jadi sekarang masih kurang gitu loh. Apalagi kita sekarang 13 tahun pendidikan dasar yang wajib itu kan. PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. 13 tahun kalau wajib. Nah, menurut saya tambah anggarannya. Kalau anggarannya nggak ditambah ya gimana kita mau nelurkan orang-orang hebat? Karena terbukti sekarang orang-orang hebat di negeri ini, quote-unquote ya, banyak kasus, bukan satu kasus, lahir dari sekolah yang memang secara pembiayaan sekolahnya tinggi sekali. Sekolah swasta atau sekolah-sekolah unggulan gitu. Kalau sekolah-sekolah SD impres di mana-mana, mana ada jadi presiden? Nggak ada. Gitu? Mana jadi menteri? Nggak ada. Ya itu, berarti kan ada kesenjangan ini. Karena apa tadi? Standar pembiayaannya dibiarkan senjang antara yang ini sama yang ini. Ini 10 juta, ini cuma 1 juta. Outputnya pasti berbeda. Nah, jadi menurut saya sekarang, karena pemerintah sudah state wajib belajar 13 tahun, sudah. Harga satuan pendidikan per anak, per jenjang berapa rupiah, sudah. Itu dipenuhi. Kalau butuhnya 10 juta, udah kasih 10 juta. Jadi menurut saya sederhana. Duitnya ada, ambil aja uangnya, taruh di situ. Itu namanya berpihak terhadap pendidikan. Jangan asal ngomong. Ngomong saya bisa. Ya, tapi mengeksekusi itu susah. Kalau saja saya eksekutif, saya eksekusi. Kalau saya menterinya gitu kan, saya eksekusi. Tapi kan faktanya saya cuma anggota DPR yang hanya bisa menyampaikan, menyarankan, memperjuangkan, tapi eksekusinya ada di eksekutif. Bahkan ada yang sampai bilang kalau misalkan korupsi tidak ada di Indonesia begitu, semua anak gratis sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi begitu ya Bang Pur ya. Saking ironinya anggaran kita tidak dikelola dengan baik begitu. Bang Pur, terkait dengan harapan ataupun proyeksi yang akan dilakukan oleh anggota DPR RI, khususnya di Komisi 10, Bang Pur, di Dapil Jember Lumajang. Apa upaya yang dilakukan terkait pendidikan ini? Ya, pertama saya sebenarnya berharap pendidikan di Jember khususnya dan di Lumajang sebagai bagian dari dapil saya itu mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah. Jauhkan penggunaan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah itu untuk kepentingan yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan investasi SDM di Jember Lumajang untuk 5-10 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena bagi saya ketika masyarakat kita itu terdidik,
masyarakat kita itu melek cara pendidikan, kemudian mereka itu punya kemampuan untuk bisa mencari jalan yang hidup sejahtera. Nah, itu menurut saya jangan dipermainkan lagi dah. Urusan pendidikan itu nggak usah ditafsir macam-macam. Tafsir sederhana aja. Penuhi semua kebutuhan anak didik kita. Kalau memang kebutuhan dari Jakarta cuma dikasih 5.000, tambah lagi 5.000. Sehingga Jember, Lumajang lebih unggul dibanding daerah-daerah yang lain. Iya, baik. Menjadi PR bagi kita semua bahwasanya mental miskin ini masih merajalela di tengah masyarakat begitu ya. Entah yang kaya, entah yang di menengah ataupun ke bawah, mental miskin ini sama-sama ada masih, begitu ya Bang Pur. Mental miskin tidak hanya pada orang miskin loh. Iya. Orang kaya pun punya mental miskin. Benar. Orang miskin belum tentu punya mental miskin. Buktinya dia kadang. orang kaya tapi nggak mau berbagi, itu kan namanya orang kaya bermental miskin kan. Benar sekali Bang Pur. Ini begitu menarik diskusi kita hari ini. Banyak sekali yang ingin kami tanyakan sebenarnya, namun durasi membatasi. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Terima kasih Mbak Tia. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Jember. Yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita. Amin. Terima kasih Bang Pur. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Haji Muhammad Nur Purnama Sidi atau Bang Pur mengenai pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi komitmen bersama untuk kita kembali menyejahterakan guru dan meningkatkan pendidikan anak bangsa. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.